Kadang nggak semua orang bisa membedakan itu tuh ketempelan atau kodam. Tapi tunggu sebentar. Jujur aja, yang di TikTok tuh berarti bohongan ya? Bohong. Panas nggak kepala ya? Enggak bang, Enggak justru ya? Kalau gue yang panas malah dingin nih. Gue mau nyobain hair tonic buatan abang nih ke kamu. mau. Coba dikit. Berarti ini biasanya abang pakainya untuk di tangan di atau? sini langsung di kepala. Dingin nggak? Di kulit Dingin. kepala aja. Ini kan? Jadi siapa pakein? Hah? Apa Sini. salah ya? Enggak beneran di sini deh. Dingin. Terus gitu. Tuh Ini hair tonicnya bisa menghilangkan ini nggak aura-aura negatif bang? Ya itu mah tergantung dari hati sama ibadah cuy. Itu mah nggak bisa dipungkiri. Dingin kan? Dingin. Enak Ini ya? abang sendiri. Iya punya abang gitu. Anyway, sekarang kita mau ngebahas soal kodam nih ya, yang rame banget di TikTok. Aduh. Frisly ada, Kosong. Robi Purba kosong. Frisly, kalau misalkan nih kan abang dan keluarga abang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Banyak 8, 9 ya. Ada 9. Paling dari 9 orang ini pasti 80-70% ada kodamnya. Pasti ada yang jagain. Ada capek nggak ngeliatnya? Enggak sih, nggak capek. Seruangan gini aja nggak capek? Enggak, karena sebenarnya kalau dibilang tentang mereka, lebih banyak mereka daripada kita. Tapi bentuknya kan biasanya mereka kayak asap doang gitu lewat. Oh. Terbang, belum jadi satu bentuk yang valid gitu biasanya. Yang paling banyak yang mana? Hah? Asap-asapnya di antara keluarga aku di sini dari keluarga Star Hits. Abang. Abang kan tahu yang jaga Abang Robi sekuat apa. Ceritain. Yaudah gak apa-apa, ini ceritain aja. Enggak lah, kalau yang jagain Abang Robi tuh tipikal orang yang sangat-sangat lumayan ya, menurut aku hubungan abang sama yang jagain Abang Robi tuh intens banget. Dia sangat dekat banget sama abang. Jangan pernah kecewain Bang Robi Purba, karena dia kalau udah dikecewain sekalipun kalian minta maaf, dia harap bisa menjadi teman baik lagi. Gumai. Dia tidak akan mau untuk bahkan sekedar kenal, ya udah kalau bisa gue nggak akan mau denger nama lo lagi itu seorang Robi Purba. Karena memang intuisi Bang Robi tuh nggak bisa dibohongin, selalu kuat terhadap hal apapun. Sebelum ada sesuatu yang mungkin ada kaitannya sama abang bisa merasakan itu. Abang bisa tahu itu duluan, walaupun abang denial. Mau denial kayak apapun bang, abang tuh sadar itu emang ada. Karena yang jagain Bang Robi tuh ada yang ngejagain dari kecil, ada juga yang ngejagain keturunan keluarga. Dari opung, turun, itu ngejagain. Itu jelas banget dan memakai pakaian identiknya dia juga. Sama lagi. Iya, jadi udah nggak bisa gimanain pun mau ada orang bilang, maksudnya katakanlah mungkin pasti ada yang berniat kurang baik ke abang, pasti berniat kayak gimana pun tetap aja harus ngelewatin si itu-itunya dulu, insya Allah. Frisly dan Bang Gumai bukan indigo KW ya? Waduh. Karena penglihatan mereka sama. Kalau nggak percaya kita play bagian yang itu aja. Ya apa sih bang kuncinya? Besar, hitam, tinggi, Terus pakai baju gitu. ada yang sorban. Oh iya benar. Terus iya sih, kayak di Penogoro gitu. Tuh kan sama Bang Gumai aja deket abang dia merinding-ngerinding. Kenapa aku nggak ngerti, apa karena emang aura aku gelap apa gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau mendeskripsikan kodam itu gimana sih, Dek? Abang bingung deh. Tapi tunggu sebentar. Jujur aja, yang di TikTok tuh berarti bohongan ya? Bohong. Siapa yang ngasih gift? Itu bohong cuy. Itu entertain aja. Enggak gini, ada yang beneran dukun di live tuh ada. Ada kenal? Ada, enggak kenal. Maksudnya beneran dukun live tuh kan kadang lewat juga di TikTok Ade. Okay. Itu Ade tahu ini, oh ini asli dukun nih gitu. Oh gitu. Tapi membaca kodam tidak semudah membaca nama kalian, guys. Percaya deh. Kodam tuh harus satu, entah itu tatap muka. Kalau nggak tatap muka, aku harus tahu nama panjang abang. Tempat lahir, tanggal lahir abang jelas, karena nama orang itu tua? cara, nama orang tua enggak, tempat tanggal lahir abang, karena itu cara aku untuk mengetahui si kodam itu benar sedekat apa sih sama abang, baru aku akan membaca biasanya. Jadi nggak harus tatap muka. Tapi kalau di TikTok, sorry ya, kayak kamu nggak ada kodamnya, mau saya isi donat dulu terbang. Oh emang gitu ada ya? Haus gitu. Itu enggak, tapi seru-seruan nggak apa-apa. Karena terakhir aku pernah nulis nama aku juga deh. Lucu banget, lu ngasih apa? Aku kasih waktu itu apa ya sayangnya, kayak kita ngasih topi ya, dia lupa deh apa topi atau apa, terus dia bilang
Frisly kodamnya curut lompat. Sedih banget gitu. Kayak ya ampun, aku berharap kayak, karena yang sebelumnya tuh keren-keren gitu kayak siluman kera. Wih keren ya, pasti aku serem. Frisly Herlin, ini kodamnya dia gak kenal baru. Frisly Herlin? Nggak tahu deh, apa dia juga sengaja kali. Frisly Herlin ini kodamnya baru, curut lompat, semuanya langsung pada kayak, Kak Frisly curut lompat, Kak hati-hati disamperin sama Belanda gitu-gituin. Terus di situ aku ngomong sama dia kayak, oke, mari mulai besok kita cek kodam di live aku. Lumayan loh. Jadi nggak semudah itu ya? Tidak. Nggak semudah. Kodam itu sebenarnya ada yang baik, ada yang tidak. Betul. Oh gitu. Atau gimana? Baik semua atau gimana? Enggak, jadi kodam itu sebenarnya memang ada yang pure ngejagain kita, tapi ada juga mungkin ketika aku ketemu sama abang kok ngeliat abang ada yang nempelin ya, kurang baik. Nah itu kan kadang nggak semua orang bisa membedakan itu tuh ketempelan atau kodam. Gitu. Karena kalau kodam aslinya tuh tidak mungkin sampai menyakiti kita sih secara fisik atau pribadi. Pernah ngobrol sama kodam seseorang? Sering bang. Sering? Iya, tapi aku nggak buka praktek ya, jangan setelah ini tayang tiba-tiba sering banget nih, Kak Frisly cariin dong kunci motor aku lupa naruh. Gak gitu. Karena kalau kodam itu ketika aku mau ngobrol gitu, itu balik lagi aku pasti nanya abang izinin nggak, ada yang mau abang tahu nggak dari kodam abang misalnya yang jagain abang. Itu dia akan tergantung dia mau cerita sama aku atau sama Marsha. Kalau sama Marsha nanti Marsha yang nyampein. Ada yang marah kodam seseorang sama Frisly? Apa-apaan mau baca-baca gua gitu? Enggak, pernahnya diusir sama dukun, nggak boleh main lagi di daerah temen aku. Jadi rumah temenku, misalnya rumahnya daerah RW Jakarta Barat 7 lah, gitu, ya RW 7. Emang Jakarta Barat? Oh, di Jakarta Barat. RW 7, Rawabelong malah. Beli bunga dong. Iya, dulu Rawat 7 misalnya. Aku main lah di situ sering nongkrong. Ternyata samping rumah temanku tuh dukun buka praktek. Besoknya aku nggak dibolehin main, ngasih tau ke mama temenku kayak tuh anak nggak usah ya ngacak-ngacak tempat gue. Padahal aku nggak ngacak-ngacak loh bang. Emang kamu ngapain di rumah? Gak ada, jadi ceritanya dia tuh sering banget bukain aura, misalnya entah itu buat penyanyi dangdut, entah itu buat apa yang kayak susuk-susuk. Nah terus mungkin ada penyanyi dangdut ke sana. Sebutin dong. Bukan penyanyi dangdut terkenal, penyanyi-penyanyi keliling. Oh iya. Biduan. Iya, tapi seksi sih waktu itu. Oke, datanglah ke sana. Datang, terus keluar lah. Aku lihat pas datang tuh rambutnya on point gitu loh guys. Pas keluar lepek kan, kayak kamu ketawa kayak dimandiin gitu mungkin, nggak tahu lah. Terus kayak abis buka aura terus aku keceplosan ngomong, memang waktu itu kayak ih dibohongin, nggak ada apa-apa, nggak ada ditaruh-taruh apalah. Katanya abis pasang susuk mahal gitu, tapi gak ada susuk apa-apa. Gak ada sebenarnya, berarti bohong. Iya, terus mungkin itu diobrolin sama si tetangga-tetangga mungkin, tapi aku juga ya namanya maaf ya Pak Dukun, namanya masih sekolah. Jadi aku ngomong asal ceplos, ternyata dia marah. Sebutin saja Syarif misalkan nama Iya, dukunnya, gak kenal sih, tapi dia nggak bolehin. Pokoknya kalau aku kan namanya, jadi rumah temenku tuh belakang sekolah, jadi sering banget lewat sana itu. Dia udah kayak berdiri gitu bang depan pagernya kayak Bogol? Apa lu? Enggak, tapi kayak apa lu? Gak usah nongkrong sini lu gitu. Kan Betawi banget tuh. So aku kayak iya bang, iya gitu. Dulu sayangnya aku belum punya YouTube. Kalau punya aku masukin. Bohongin orang. Sayang, kalau Marsha berarti kodam Frisly, bisa dibilang gitu? Iya teman kecil. Sebenarnya yang jagain aku bukan Marsha, tapi Marsha selalu ada. Yang jagain Frisly siapa? Kodamnya Frisly apa? Ada, betul, curut tadi? Enggak dong bang. Ya udah ceritain dong, apa aja di sesungguhnya? Perempuan yang kalau dulu digambarin sama Kang Alam. Stop dulu. Yang lagi nonton, komentar di bawah kalau lu ngaku indigo, apa yang di belakang Frisly sekarang, gue kasih 2 menit, nanti Frisly kasih tahu perempuannya bentukannya gimana. Coba. Perempuan aja cluenya. Kalau kamu memang beneran ngerasa indigo juga seperti Frisly, cek di belakangnya Frisly, Bang Robi kasih 2 menit buat nulis komentar sekarang. Nanti aku kasih donat. Terbang. Sama gelas terbang ya. Oke, yo yang ngerasa indigo. Kita bukan bilang kamu ngaku indigo. Siapa tahu ngeliat. Iya. Kamu ngeliat apa di belakang Frisly? Tulis komentar. Dia yang komen, ini belakang Frisly ada itu tuh bang, foto. Itu bukan Marsha nggak sesorot itu. Udah? Silakan. Frisly, ada siapa di belakangmu, bentukannya seperti apa? Disebutnya sama Kang Alam tuh Ibu Ratu, tapi bukan Ibu Ratu yang terkenal itu, bukan sama sekali, tidak ada kaitannya sama sana. Tapi karena dia memakai pakaian tuh kalau di zaman dulunya kerajaan tuh orang terpandang. Memakai pakaian seperti itu, dan itu memang yang menjaga mamaku dan aku secara keturunan bang. Tapi dia nggak pernah masuk, yang kayak masuk aku ke rasukan itu nggak pernah.
makanya jarang banget. Wajahnya seperti apa? Sangat-sangat cantik, terus Sipit juga ada kah? batu, iya. Betul. Agak sipit gitu, terus ada batu Warna? merah. Bajunya warna? Merah. Ada yang sama? Coba. Tapi bukan teman-teman. kuntilanak merah ya, abis ini merah-merah bang, kunti merah. Itu sebenarnya ada fungsi nggak sih kodam itu buat kita? Aku sih merasa ada ya bang, karena kadang tuh ketika kalian mempunyai yang menjaga dan itu kalian tidak sama seperti aku yang bisa melihat, kadang tuh fungsinya entah itu kepekaan ketika kalian datang ke satu tempat atau kepekaan ketika kalian bertemu atau berhubungan sama orang, sesama manusia. Misalnya abang mau deal-dealan kerjaan, abang nggak indigo tapi ada yang jagain abang dan dia memberikan intuisi itu. Jangan deh kok abang bawaannya nggak mau ya ketemu sama orang ini atau dengar omongan orang ini janji-janjinya bullshit ya, itu bisa jadi benar bang. Itu bener banget ya, aku tuh baru kejadian ya guys. Mungkin berita ini lagi rame, baru aja berita ini lagi rame ya. Jadi ada salah satu, aku nggak bisa bilang temen, ada salah satu promotor lah yang minta abang itu untuk posting tentang sesuatu kegiatan konser lah gitu deh di sebuah daerah gitu kan ya. Ada feeling kayak kenapa ya gue pengen bantuin orang untuk posting for free, tapi kayak ada panggilan jangan deh posting. Orangnya sekarang kabur dong. Oh jadi itu jadi bawa uang banyak banget in US dollar. Baru keluar tadi beritanya, teman-temanku di daerah tersebut langsung kayak, bang, oh my god, dia kabur segala macam gitu. Jadi kayak udah melibatkan banyak polisi, pengacara gitu-gitu. Ada intuisi itu untuk nggak. Aku kan kadang kalau misalkan ini sebenarnya dibilang teman juga nggak ketemu di salah satu konser, terus ternyata dia katanya adalah promotor gitu loh dek. Yaudah akhirnya kenalan kan ya, terus ya akhirnya dia minta ada DM bantu posting dong bang, dia kan kayak gitu-gitu doang loh. Tapi kayak ada intuisi ngomong kayak jangan posting, bukan karena pelit, kayak nggak mau posting aja gitu. Ternyata kabur dong orang. Jadi kodam itu bisa ngasih kita intuisi. Benar, bisa. Atau ada juga yang percaya nggak percaya, ada orang yang ketika harusnya hampir kecelakaan, itu tiba-tiba kayak ngerasa ada yang meluk, jadi nggak kena gitu-gitu. Itu tuh sering banget bang kalau di daerah ya, apalagi. Karena kan kalau kayak gitu tergantung dari ikatan kita sama si yang jagain kita. Kita bisa nolak nggak sih untuk nggak punya kodam? Kalau menurut penglihatan aku sebagai Frisly anak indigo, semua orang yang dilahirkan bersamaan dengan jin yang diciptakan untuk menemani kita. Itu kenapa bisa kalau misalnya kita sudah meninggal, akan selalu ada jin yang menyerupai. Iya, menyerupai dan akan menirukan kebiasaan kita. Walaupun itu sebenarnya udah bukan kita. Semua orang yang sudah meninggal itu tidak ada urusan sama dunia kita lagi. Bahkan aku pun tidak bisa memanggil orang yang sudah meninggal lagi, tapi akan selalu ada jin yang menyerupai dia. Yang mungkin kalau ada sesuatu yang ngeganjal tuh dia yang berusaha untuk menyampaikan. Betul, Bang. Jadi kita itu kadang mikir kalau ya apalagi anak-anak indigo ya, mereka tuh mungkin lebih bersahabat dengan kodam masing-masing daripada temannya sendiri ya. Ya benar, benar ya. Nah aku mau tahu, Frisly masih ingat nggak pertama kali Frisly waktu bisa melihat dan sadar itu yang Frisly lihat kodam sendiri kah atau memang makhluk lain kah? Waktu dulu banget. Kalau waktu kecil mama tuh nggak tahu apa ya, karena mama kan nggak bisa lihat ya bang. Cuma mama bilang aku tuh selalu lari ke rumah tetangga, tapi nabrakin diri ke tembok. Jadi pulang-pulang tuh benjol. Buta? Bukan buta dong abang. Apa sih? Aku ada yang nembus. Iya, ikut dia. Bercanda. Terus? Gak apa-apa. Jadi dia nembus, akunya kan namanya anak kecil bang, ikutan lari, pulang-pulang tuh nangis, benjol. Cuma kayaknya memang dari kecil aku dipertemukannya tuh mungkin sama Marsha. Karena dulu aku tiba-tiba nyanyi ke mama, terus kalau mama nanya siapa yang ngajarin Tata tuh kakak, karena dulu kan aku lebih kecil daripada Marsha. Kalau misalkan kodam aku marah, bisa nggak kodam aku, misalkan kodam aku marah sama kodamnya aku gitu misalnya? Ya, bisa nggak mereka kayak berantem? Tekken 4 gitu atau Tekken 7 sekarang, atau mungkin pindah-pindahan gitu, switching gitu? Enggak, kecuali kita sama-sama dukun. Karena kalau misalnya kita orang sama-sama berilmu, kita bisa saling serang bang. Tapi kalau abang orang awam, terus teman abang orang awam, nggak mungkin juga mereka akan saling serang. Apapun alasannya. Nggak mungkin. Iya, walaupun misalnya ternyata aku bukan kodam, tapi aku minta ke dukun untuk buka aura atau aku pasang susuk, itu kan pasti ada yang nemenin. Nah, walaupun kodam abang misalnya sangat-sangat positif, sangat-sangat putih, ketemu sama aku yang hitam, itu nggak mungkin berantem. Kecuali memang abang paham, aku paham, kita saling serang. Itu bisa. Kemarin siapa yang dibacain kodam yang kayak bikin ribet banget tuh? Coba, kamu maju bikin sini. ribet. Rin, sini.
Sini. Maju sini. Bukan, sebenarnya mungkin bukan bikin ribet. Apa yang Frisly lihat? Lebih ke kodamnya itu bukan yang selalu ada. Terus juga yang kedua, kodamnya itu emang bukan mengikuti kakak sih. Aku nggak bisa bilang itu selalu nempel sama kakak, karena yang aku lihat dia itu ikut sama keluarga kakak, dan dia itu akan ada ketika kakak mungkin lagi mumet, ada masalah banget, atau keluarga kakak lagi ada yang sakit. Karena kakak kalau misalnya udah emosi banget, wah iya itu bisa nggak kayak kakak gitu. Wah emang dia nanti paling demen nyumpahin orang. Pas udah sadar nanti baru dia kayak, iya tadi gue marah banget ya, cuma ngerasanya itu doang paling. Sedangkan yang lain tuh bisa yang, kok lu bisa ya ngomong kayak gitu, ibaratnya mungkin ya. Ya, nah kalau kayak gitu berarti apakah itu tergolong kodam yang bantu kita sebagai rumahnya buat tinggal atau malah ngerugiin kita? Gak bisa aku bilang ngerugiin, karena gimana pun dia menjaga ketika lagi keluarga ada yang sakit. Amit-amitnya, kata-kata kasarnya mah kalau aku mau ngirimin sesuatu ke kakak, itu pasti kodam kakak yang nyerang aku. Gitu, karena itu menjaga keluarga. Ya. Jadi paling keluarga kakak atau kakak ngerasainnya cuma entah itu pasir, jatuh atau apa, kotoran atau ada apa di rumah, tapi nggak mungkin sampai ke fisik. Ya. Jadi nggak sampai. Kalau kita kan kadang bisa yang kok berat ya. Kita, Frisly aja. Abang mah nggak mau ikut-ikutan kita, Frisly aja kok kita. Oops, gitu. Ya udah kalau kita tuh aku sama Kak Roy, kan kita udah bertiga, gitu. Lebih ngerasain kok berat, kok ini ya ada ke fisik, kalau kakak ini enggak. Tapi kesel tahu sama kodam yang posesif guys, bikin kita nggak punya temen. Itu ada, atau misalnya ya itu abang, kodam gue posesif banget, gue jadi nggak punya temen tahu. Atau malah bisa jadi nggak susah dapet pacar, itu ada loh bang, karena saking. Itu kebanyakan kalau yang itu, enggak kalau misalkan, padanya aja ya. Gimana? Enggak kalau temen itu kenapa susah dapetnya, gara-gara kodam yang posesif, jadi gampang kebongkar yang jelek-jelek. Itu ya. Betul. Jadi itu sebuah keuntungan atau kerugian? Keuntungan, karena makin kesini kan abang sadar, circle kita makin kecil itu jauh lebih peace, lebih damai. Makin tua makin kecil ya circle ya. Oke, tidak ada drama. Yaudah, ini terakhir untuk yang ngomongin soal kodam. Ritual pemanggilan kodam. Kamu setuju apa enggak? Setuju nggak setuju, karena mungkin. Kenapa? Setuju kalau memang ada yang perlu disampaikan. Kadang kan kita sebagai manusia ngerasa sombong. Kita memang jujur, hantu sekeren apapun, seseram apapun, dia tidak mungkin bisa membunuh kita. Hantu sekuat apapun dia tidak bisa. Tapi kenapa bisa adanya santet? Kalau nggak bisa ngebunuh, kenapa bisa ada orang meninggal karena disantet, Fris? Karena memang jinnya itu ditugaskan untuk memata-matai kita dan mencari di mana titik lengah kita. Katakanlah, oh ini nih waktunya Frisly lagi capek banget, dia lagi nyetir mobil sendirian, dia lagi sedih banget. Ya udah tiba-tiba muncul aja di situ, bisa jadi kecelakaan. Atau ini di saat Frisly tuh lagi bener-bener penat, gak kepikiran kemana-mana, hancurin aja pemikirannya biar nggak kenal makan, nggak kenal minum, sakit drop, sampai kenapa-napa. Itu bisa jadi bang. Tapi kalau misalnya pemanggilan kodam itu dengan tujuan yang baik, sampai ada yang bilang, ini kayaknya aku perlu tahu deh karena aku terlalu nantangin diri misalnya, atau aku tuh terlalu pergi pindah sana sini dukun, bisa jadi ada yang ingin disampaikan kan sama yang jagain, atau janganlah kayak gitu, karena makin kita pindah ke dukun A, dukun B, bisa jadi itu malah makin mempergelap aura kita gitu, bisa jadi kayak gitu. Itu nggak masalah, asal nggak boleh dijanjiin sama sesuatu yang bernyawa. Karena kalau sesuatu yang bernyawa sudah dijanjiin, sama aja kita pesugihan. Pesugihan ya. Ini tema terakhir aja. Ini kan kalau abang, yang seingat abang, Frisly kan pernah bantu tentang kehilangan teman Frisly dulu. Iya. Dan bahkan dengan tim yang bisa dibilang ya forensik ya. Iya. Frisly lebih ceritain lagi dong tentang itu. Gimana seorang indigo kayak Frisly itu bisa bantu sampai masalahnya itu bisa menemukan titik terang gitu. Sebenarnya kalau dibilang membantu banget sampai ke masalahnya, pada saat itu sih bisa dikatakan sebenarnya polisi pun sudah ada nama, udah mengantongi si pelaku. Tapi mungkin karena dulu itu aku dicapnya, karena kan gini bang, kok bisa ya ada orang lain tidak ada di kejadian, bukan orang sana, aku kebetulan di luar kota, tahu segitu persisnya kejadian. Pasti polisi mencurigai walaupun dulu aku masih di bawah umur. Usia berapa itu, Dek? Aku masih 15 jalan 16 tahun, hampir 16 tahun itu. Dikasih taunya kayak, apa jangan-jangan ini salah satu komplotan juga, bisa jadi kan itu masuk di pembunuhan berencana kalau misalnya aku sampai tahu titik detailsnya, alat yang digunakan segala macam. Cuma memang ternyata ini kalau kalian mau tahu, kedokteran forensik, terutama forensik, kepolisian, bagian penyelidikan, itu rata-rata orang yang termasuk bisa dibilang peka bang terhadap hal kayak gitu.
tapi mereka tidak mengklaim dirinya sebagai indigo. Iya. Mungkin yang tidak diketahui adalah ketika misalnya ada beberapa kasus yang bisa dibantu oleh orang-orang atau anak-anak yang seperti aku, itu melibatkan beberapa orang yang lumayan pekanya tuh tinggi. Kayak misalnya ada beberapa pilihan pelaku. Kira-kira yang mana nih yang dapat gambaran? Karena kan polisi itu sebenarnya udah rata-rata tuh udah mengantongi, tinggal bener nggak sih si ini dan apa yang kalian dapat. Karena kan kadang sekalipun penjahat, dia mau dibilang nih lo gue ancam lo akan dipenjara seumur hidup. Kalau emang dia tetap mau niat jahat, dia akan selalu mengelakkan bang. Nah itu mungkin gunanya. Jadi dulu tuh aku ngelihat kejadiannya itu jelas banget. Aku kayak ada di kejadian situ, tapi aku tidak bisa membantu apapun. Aku ngelihat sahabatku dihabisin. Aku ngelihat proses dimana si orang itu mau, maksudnya alasan kenapa dia sampai ngelakuin itu gitu. Sebenarnya ya memang karena pengaruh mabuknya itu kan, mabuk lem. Jadi emang udah bener-bener nggak kepikiran kemana-mana gitu. Jadi dia menghabisi dengan tujuan ya takutnya si sahabatku ini karena cowok juga ngelawan. Karena kan sama-sama cowok kan. Itu ada di berita nasional ya? Harusnya mungkin ya bang ada. Aku juga ada nggak kira-kira? Gak tahu karena waktu itu seingatku mama papanya tuh menutup kasus itu karena saking sakit hatinya bang. Dua-duanya kan anaknya tidak ada tuh meninggal karena kasus itu. Jadi sampai nggak terima banget gitu. Itu karena, berarti mereka dibunuh oleh pembantunya sendiri, orang yang dipercaya sama keluarganya sendiri. Gokil gitu. Sih. Dan setelah itu polisi tuh nawarin mamaku untuk aku tuh lulus SMA itu masuk kepolisian aja karena siapa tahu minat dalam hal seperti ini. Gitu. Ada berarti yang ada lihat itu, ini jawab aja iya atau tidak ya. Itu kan sangat jelas. Iya. Apakah sama dengan jelasnya dengan kasus geng motor terakhir? Tidak, karena kalau yang terakhir aku tidak datang ke TKP. Kalau yang sahabatku itu aku bener-bener nginjekin kaki di depan rumahnya saat sahabatku udah nggak ada. Jadi aku tuh nggak tahu, itu juga aku juga nggak ngerti bang. Maksudnya kalau kalian bilang lu mana ada sih kasus kayak gitu, ya kenapa ada film Insidious, kenapa ada film The Conjuring yang film kayak gitu mundur, karena ternyata memang ada itu astral projection. Cuma aku juga dulu belum paham dan sama sekali sampai sekarang tidak mengasah. Aku Kak Vilo tuh juga sama sekali kita. Vilo kamu gokil sih. Iya makanya kita tuh nggak mau. Sebenarnya kita tuh adalah orang-orang yang tidak mau mendapatkan seperti ini, tapi harus dijalani. Aku benci deh di follow Indigo. Kenapa sih para Indigo follow Instagram gue? Karena sebenarnya kamu tuh harusnya masuk geng kita bang. Gitu. Kan nongkrong di mana sih? Grupnya mana sih? Gak masuk nanti ya. Tapi seru tau kalau kumpul Indigo, kan Indigo nggak bisa. Enggak, capek. Gue pernah nongkrong bareng ada 5 Indigo. Pulang-pulang gue demam. Enggak, capek. Dekat Indigo tuh menurut kalian enak apa guys? Ya enak sih, maksudnya sebagai persahabatan, pertemanannya. Energinya gokil. Iya, tapi abang apalagi waktu itu kita 5 Indigo beda-beda. Ada yang dokter, ada yang baca garis tangan, ada yang pakai pendulum, ada yang tarot, teh segala macam. Banyak bang, ada yang dukun. Iya. Ada mbah hitam ya mbah? Mbah hitam, mbah mengakui dia hitam. Tapi itu gokil, maksudnya kita dikumpulkan dalam waktu itu sama Bang Robi. Ya gitu. Jadi saya itu manajernya para dukun guys sebenarnya. Ya, jadi kalau kalian minat atau membutuhkan jasaku bisa tolong hubungin Bang Robi. Benar, bukan ke SNN, ke Bang Robi kalau menjadi dukun ya. Tapi sampai sekarang masih bantu nggak sih Dek entah ke kepolisian atau dokter forensik gitu? Dokter forensik masih hubungan baik banget sama dokterku, dokter Hasri. Itu tuh dokter Hasri tuh kok gokil banget karena ketika ada kasus yang memang waktu itu yang aku dibawa ke rumah sakitnya bang, penemuan mayat tanpa kepala sudah beberapa tahun dan aku dibawa untuk melihat kondisinya. Jadi ada lemari es mayat di mana itu emang mayat-mayatnya tidak dengan keadaan membusuk. Sorry, mayat-mayat? Banyak banget mayat. Banyak sekali mayat yang tidak belum tahu identitasnya, itu kan akan di hold di sana sampai keluarga ada yang mau datang atau misalnya itu mayat orang luar negeri yang meninggal karena overdosis atau apa, itu ada di situ. Jadi sangat banyak waktu itu aku ngeliat. Di situ dokter membawakan tulang ke aku dan ngomong, aku tuh cuma didatengin, kata dokter, aku didatengin sama perempuan. Dia cuma minta tolong ceknya di keluarga. Maksudnya si pembunuhnya, kalau yang kamu lihat gimana? Terus kita ngobrol-ngobrol banyak, ternyata iya. Nah ternyata setelah berapa tahun ya baru dapat, kata dokter. Setelah berapa tahun dokter bilang, iya ternyata bener loh Fris, yang ngehabisin dia itu pamannya sendiri di luar kota. Itu juga karena motifnya tuh
meminjam uang tidak diberikan, ngerasa kita hubungan darah kok lo pelit sih, dihabisin, dipenggal, kepalanya itu dibuangnya di pinggiran tol yang sampai sekarang kepalanya tidak ada, jadi dimakamkan dengan tanpa kepala. Tapi dokter tuh punya ya itu, kalau dokter Hasri itu peka juga, peka banget malah. Berarti dokter Hasri indigo juga berarti beliau, tapi nggak mau mengakui. Dokter, nah kapan-kapan abang aku temuin ya, kita ke sana ya, ke rumah sakit. Capek banget. Ke rumah sakit Polri. Oh di Polri? Iya, Okay. Terus ke sana bang. Itu tuh dokter bilang kayak dia tuh kadang kalau lagi mau nyatuin tubuh, tiba-tiba dokter ngerasa ada yang itu mayatnya. Misalnya kata dokter waktu itu ada yang kelindes, jadi kan kondisinya hancur banget. Tapi dokter bisa ngeliat, oh kamu cantik ya, kamu kayak gini, maaf ya, saya coba satukan dulu bagian ini. Berarti itu jin yang mendampingi kodam tapi tersebut dokter ngobrol. Tuh ngeliat, makanya kata dia tuh banyak anak-anak koasnya juga banyak yang ngalamin Ya, pastilah, itu. pastilah. Karena kadang tuh banyak jin yang menyerupai berusaha untuk meminta tolong dengan cara yang baik. Seru sih podcast di kamar mayat. Ah gimana bang? Kok nggak ada yang mau? Kerja loh semua. Kok begini-gini? Gak apa-apa kok, pulang-pulang cuma ngerasa bau mayatnya itu nempel emang di badan. Selama 3 hari lah. Mayat berserakan itu nggak capek apa? Capek bang, itu yang bikin aku kalau dibilang stres, mas stres juga bang. Iya pasti. Karena kan maksudnya amit-amit ya, makanya aku berkali-kali bilang manusia jauh lebih jahat daripada hantu. Jadi gini, kalau kita ngomong soal retromu itu ya, cara kamu nge-track back ke belakang, itu apakah dengan tadi seperti kamu menginjakan kaki atau sentuhan gelas atau bagaimana? Kalau dulu memang misalnya abang punya foto rumah, aku bisa tahu dulunya rumah abang tuh apa, daerahnya apa, pernah ada kejadian apa di tahun berapa. Sampai sekarang sih. Tapi kalau nyentuh-nyentuh, nggak tahu ya, mungkin harus didalemin. Tapi kadang iya, kadang juga enggak, karena aku nolak kali ya bang. Iya. Jadi nggak terlalu sensitif terhadap benda yang aku sentuh. Lebih ke ketika aku datang menginjakan kaki di satu tempat, aku bisa tahu. Harus datang ke sana. Harus datang, makanya aku suka jalan-jalan ke Perjanjian Linggarjati, tempat-tempat yang museum bersejarah, besar, ya. bersejarah. Oke. Tahu, karena harusnya kita jauh lebih bersyukur kita bisa dengan keadaan yang nafas tuh bebas, nggak kayak pejuang-pejuang kita. Frisly masih menerima siapapun mau masuk ke tubuh Frisly? Enggak, karena kalau misalnya sekarang diiyain, jadi gini, makin dewasa ternyata bang, kalau aku lagi mens, itu yang masuk ke badan aku biasanya yang ekstrim. Jadi aku tuh bisa yang lompat-lompat, enggak lompat-lompat juga ya, tapi maksudnya kayak ya ekstrim gitu, tapi nggak menyakiti orang ya. Ngereok lah. Ekstrim banget, iya. Jadi aku nggak pernah, dan Marsha juga jarang, karena kalau kata Marsha, aku tuh karena masih bukan anak yang bolak-balik mandi atau ada ritual-ritual, aku masih gampang untuk dikuasain bang. Jadi kalau misalnya bukan Marsha yang masuk, biasanya di badanku tuh kayak kosong, bisa diisi sama yang lain gitu. Berarti abang ambil kesimpulan kamu tuh nggak ada ritual-ritual tertentu untuk melihat, membaca atau apapun itu? Enggak. Nggak ada sama sekali, karena kamu bukan dukun? Iya, bukan. Pokoknya aku bukan dukun, bukan jenayang. Pertanyaan terakhir, kategori apa yang orang itu bisa kamu tolong atau harus kamu tolong? Ini kan kalau misalkan abang ada masalah, kan Frisly bukan dukun. Cuman kalau misalkan abang mau minta bantuan dari Frisly untuk melihat sesuatu, bukan kunci motor atau mobil sih ya, itu kategori seperti apa? Case seperti apa yang akan Frisly bantu? Terakhir aja nih. Membersihkan dia, misalnya amit-amit, karena aku tuh tahu banget makin kesini tuh jangankan orang kerja ya bang, tapi anak kuliah aja tuh bolak-balik ke dukun tuh ada, sumpah. Apalagi ini nggak tahu ya, tapi kasar atau enggak, ani-ani lah kasarnya. Itu tuh bolak-balik dukun tuh ada. Nah aku tuh kadang kasihan sama keluarga yang tidak salah tapi dikirim-kirimin, bikin mamahnya temanku misalnya drop sakit, itu tanpa dia ngomong, tanpa aku juga harus menjelaskan cerita, itu pasti aku bersihin. Tapi efeknya akunya sakit, drop 2-3 hari itu drop. Dibersihin dari aura gelap itu? Iya, nanti aku pindahin, pokoknya ada apapun. Dan Frisly bisa ngelakuin itu? Bisa. Kalau karyawan Star Hits nggak ada yang bolak-balik dukun ya? Nggak ada bang. Lebih ke bolak-balik apa ya? Ini bolak-balik ke mantan? Bolak-balik kenangan ya. Aduh seru Frisly, terima kasih banyak. Udah bantu YouTube abang, udah bantu abang. Tepuk tangan buat Frisly.